Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, it's me Agus Wanto. Eh, saya ingin membagikan mengenai materi Leader Creates Leader, atau pemimpin menciptakan pemimpin. Nah, ini bertujuan untuk menyiapkan regenerasi atau menciptakan pemimpin untuk kepemimpinan di masa depan. Oke, untuk yang introduction atau pengantar dulu, ada yang mengatakan bahwa leadership is the one of the most important function of management. Jadi leadership ini atau jiwa kepemimpinan itu salah satu hal yang paling penting dalam fungsi manajemen. Kemudian leading involves directing, influencing, and motivating employees to perform. Nah, memimpin untuk melibatkan diri dalam mengarahkan, kemudian mempengaruhi dan memotivasi karyawan agar kinerjanya itu sesuai dengan standar yang telah ditentukan dari KPI atau Key Performance Indicator. Selanjutnya, untuk definisi sendiri itu menurut Peter Drucker itu adalah bahwa leader ini harus memiliki pandangan yang jauh ke depan, raising of man's performance to higher standards. Jadi seorang leader itu harus bisa meningkatkan performanya lebih tinggi. Kemudian the building of man's personality beyond its normal limitation, membangun personality seseorang itu melampaui dari batas normalnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana caranya menciptakan leader yang baru, harus kita pahami bahwa leader adalah salah satunya one that leads or guides. Jadi seseorang yang memimpin atau mengarahkan. Yang kedua itu one who is in charge or in command of others. Jadi seseorang yang dikasih amanah atau diarahkan gitu ya, yang jadi pemimpin oleh orang lain. Kemudian one who heads a political party or organization. Jadi seseorang itu yang berkaitan dengan memiliki kemampuan di organisasi maupun di politik. Kemudian selanjutnya ada one who has influence or power, especially of a politic nature. Jadi dia itu memiliki karakter bisa mempengaruhi atau mempunyai power gitu. Nah, ada beberapa karakter dari leadership ini. Yang pertama adalah empati, kedua konsistensi, yang ketiga honesty, kemudian yang keempat direction, yang kelima communication, selanjutnya adalah need support from all, yang selanjutnya assume obligation. Jadi seorang leader itu harus memiliki beberapa sikap atau karakter dalam dirinya, seperti empati atau mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian konsistensi, jelas sekali konsistensi merupakan modal dari seorang leader, karena apabila tidak memiliki konsistensi maka strategi yang telah dia bangun tidak akan mencapai targetnya. Kemudian yang selanjutnya adalah honesty atau kejujuran. Kemudian selanjutnya adalah direction, pengarahan. Terus leader juga harus memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik. Yang selanjutnya adalah need support from all, atau leader ini membutuhkan dukungan dari semuanya gitu. Nah, ada hal-hal yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang dianggap bahwa orang tersebut memiliki jiwa leadership. Yang pertama adalah initiates action, atau dia itu memiliki inisiatif dalam bertindak. Kemudian selanjutnya ada motivation, yaitu memiliki motivasi yang tinggi. Providing guidance, atau mampu mengarahkan gitu. Creating confidence, dia itu mampu membuat orang lain menjadi pede gitu. Koordinasi yang bagus, kemudian effective planning. Leader juga harus pandai dalam membuat perencanaan
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, bagaimana dalam konsep leader creates leader ini? Jadi untuk leader creates leader ini diperuntukkan bahwa ini seperti berbicara politik yang saya tidak bisa atau tidak ada kapasitas untuk membicarakan hal tersebut. Jadi leader ini disiapkan untuk menjadi pemimpin atau menjadi seorang yang disiapkan untuk menggantikan dia sebagai pemimpin di masa depan. Nah, beberapa karakter tadi harus kita lihat, kita amati pada tim kita, anggota tim kita itu siapa yang paling mendekati, orang yang paling mendekati memiliki sifat seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu kita tes dengan beberapa kejadian gitu ya. Misalkan bisa dengan kita libatkan dia dalam pengambilan keputusan. Bukan berarti dia akan memutuskan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya dia atau tugasnya dia, tetapi kita harus bisa melihat mindset dia seperti apa dalam menghadapi suatu masalah. Itu salah satu cara dalam melihat bahwa orang tersebut dapat memimpin sebuah tim, sebuah organisasi atau tidak. Dan selanjutnya kita juga harus bisa melihat apakah dia memiliki motivasi yang tinggi. Itu bisa dengan cara kita amati setiap kegiatan yang kita planningkan, apakah dia itu bersedia dan bersemangat untuk mengikutinya atau enggak. Selanjutnya kita juga bisa melihatnya bahwa dia ini memiliki inisiatif yang tinggi atau tidak. Selanjutnya ketika kita berikan sebuah case atau kasus kepada dia, kita bisa lihat bagaimana caranya dia itu melakukan problem solving gitu. Nah, dalam problem solving ini nanti akan bisa dilihat bagaimana dia caranya itu memecahkan sebuah masalah. Itu bagaimana dia memecahkan sebuah masalah entah dengan tindakan yang persuasif atau menjadi tindakan yang represif seperti itu. Nah, selanjutnya kita ajak dia dalam membayangkan sebuah pencapaian di masa depan. Itu kita bisa tes bagaimana dia itu bisa membuat planning yang bagus atau tidak. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.